Pengusaha-pengusaha skincare ini, yang saya dengar itu omsetnya sehari bisa di atas 20 miliar sehari. Per hari masuknya. Setelah diteliti, semua yang bertindak sebagai orang yang mereview, dia juga punya kepentingan bisnis di situ. Sama-sama pedagang, sama-sama mempunyai kepentingan menjatuhkan merek atau jualan tertentu, punya dia yang laku. Nah, itulah pentingnya quality control untuk para pengusaha skincare. Nah, khususnya mungkin di sini ada Bang Petrus yang mewakili salah satu bos pengusaha skincare. Mungkin bisa dikasih masukan seperti itu, Abang. Mohon izin. Gitu. Siap. Jangan pakai nggak enak. Jangan tebang pilih. Gitu. Kalau untuk bicara kepentingan masyarakat itu kan di atas segalanya ya, di atas kepentingan siapapun gitu. Waktu SS Live, dia mengatakan jangan beli skincare SS ular, SS hantu, dan kalau dipakai akan menimbulkan kanker kulit. Bahwa tidak cukup dengan hanya NM dan Mail. Tapi di sini juga harus ada yang masuk juga, Dokter Oki, klien saya, dan dokter satunya lagi. Karena ini sindikat. Kembali lagi bersama kami di Lokes. Saya Profesor Sita Citrawinda, adalah juga praktisi hukum khususnya di bidang hak kekayaan intelektual. Saya adalah arbiter pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Saya adalah juga Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas dari Asosiasi Konsultan Haki Indonesia dan juga sebagai panelis pada penyelesaian perselisihan nama domain. Dan saya bersama Profesor Cita juga sebagai host dalam acara ini. Saya Partahi Sihombing, seorang praktisi hukum yang sampai sekarang juga masih aktif untuk mengamati apa-apa yang terjadi di negeri kita, sehingga kita bisa kasih perhatian yang positif. Dan Lokes kali ini akan membahas secara tuntas dan mendalam tentang kasus pencemaran nama baik yang sedang ramai di antara para dokter atau di bisnis skincare yang lagi merebak belakangan ini. Hari ini kami kedatangan dari kedua pihak yang terlibat sebagai kuasa hukum. Di sebelah kanan saya ada adinda saya, Saudara Sunan Kalijaga. Selamat datang, Sunan. Apa kabar? Selamat datang, Ibu. Dan di sebelah kiri saya nih, adinda saya juga. Karena teman saya udah berpuluh-puluh tahun, udah 40 tahun kali ya. Saudara Petrus Balapationa, SH, MH, sebagai kuasa hukum dari Sheila Saukia, ya kan? Kalau tadi Pak Sunan sebagai kuasa hukum dari Dr. Oki, beliau adalah kuasa hukum dari Sheila Saukia. Kenapa kita undang beliau berdua ini? Memang beliau ini yang sudah masuk di dalam penanganan masalah, dan menurut kami sangat kapabel untuk kita tanyakan, karena mereka pasti sedikit banyak bisa menggambarkan situasi dan kondisi seperti apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah hiruk-pikuk masalah skincare ini. Karena yang saya dengar masalah skincare ini sudah lama, gitu, tetapi artinya para aparat BPOM maupun pihak kepolisian belum ada artinya peran aktif, sehingga masyarakat benar-benar sangat dirugikan. Padahal bisnis skincare ini adalah bisnis yang sangat besar, bahkan dalam hitung-hitungan orang yang katakanlah coba melihat gitu ya, menghitung, ini adalah perputaran uang yang sangat besar, bahkan membawa nilai sampai triliunan. Dan ini tersebar kepada masyarakat, karena masyarakat pengguna yang akan dirugikan kalau memang terjadi, ya kan, skincare dengan mengandung zat-zat yang membuat rugi, katakanlah tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh kesehatan, sehingga bahkan akan merusak. Untuk itu mungkin bisa memberikan gambaran sedikit ya. Kita mulai dengan Saudara Petrus Balapationa. Seperti apa nih Saudara Petrus? Kira-kira gambarannya ini bisnis yang sekarang terjadi atau hiruk-pikuk skincare seperti apa? Silakan. Jadi bisnis skincare ini kalau melihat perkembangan 2 tahun terakhir ini memang sangat menjanjikan. Omsetnya sangat besar karena melihat pangsa pasar. Pangsa pasarnya di mana? Sekarang orang ingin mempercantik diri, glowing, dengan jumlah penduduk Indonesia yang 270. Fabrik-fabrik berlomba membuat produk skincare, pengusaha-pengusaha skincare juga rajin membeli dan gampang dilempar ke masyarakat dengan promosi yang begitu gencar.
soal terbukti atau tidak, kualitasnya atau tidak itu kan tergantung pemakainya. Karena ada sebagian masyarakat yang cocok, ada yang tidak cocok yang menimbulkan dampak, misalnya kerusakan pada wajah atau kulit. Sehingga bisnis ini sangat menjanjikan, sehingga pengusaha-pengusaha skincare ini yang saya dengar itu omsetnya sehari bisa di atas 20 miliar sehari. Per hari masuknya. Per hari per brand ya. Tapi per satu jenis. Betul. Ya? Itu satu jenis biasanya satu botol kecil 300, tapi dia omsetnya atau membelinya dalam jumlah ribuan. Dan karena promosi itu dari mulut ke mulut, belum lagi dia live segala macam. Walaupun live dengan obral pun dia masih untung. Dan itulah pangsa pasarnya yang begitu luas, sehingga masyarakat kita itu kan selalu tren ya, selalu tren melihat suatu produk baru, orang tertarik, lalu mulai menggunakan, lalu dari situ orang rajin memasarkan, dan setiap distributor pun mendapat keuntungan, artinya dari harga pengusahanya sekian dinaikin dikit, dan penjualannya juga dalam jumlah yang besar, sehingga keuntungan buat pengusahanya, buat distributornya, dan masyarakat pemakainya kan melihat manfaatnya. Memang seperti saya bilang, ada yang memang cocok, ada yang tidak cocok. Yang tidak cocok ini yang ribut-ribut ini. Nah, sehingga ada orang yang berperan sebagai reviewer. Dia yang mereview ini semua, tetapi apakah murni dia mereview untuk kepentingan masyarakat, tetapi setelah diteliti, semua yang bertindak sebagai orang yang mereview, dia juga punya kepentingan bisnis di situ. Sama-sama pedagang, sama-sama mempunyai kepentingan, menjatuhkan merek atau jualan tertentu, punya dia yang laku. Dan itu terjadi. Itu terjadi sekarang ini, ya gitu. Baik, Pak Petrus, terima kasih. Kembali ke Pak Sunan kalau gitu ya, dengan pertanyaan kurang lebih sama, tapi saya mau tambahkan, apakah memang skincare ini diproduksi dalam negeri atau luar negeri juga, dan bagaimana mekanisme permainannya sehingga memang ini bisa dijual di negara kita? Artinya bisa diimpor, tinggal kata saya dengar ada ganti label doang ini, atau memang di Indonesia sendiri dalam negeri juga udah ada izinnya sehingga pabrikan sudah bisa memproduksi skincare ini, bagaimana? Ya, terima kasih. Sebatas pengetahuan saya, memang dulu kayak kosmetik, produk-produk skincare itu memang masih impor dulu kala ya. Namun demikian sekarang sudah banyak juga di Indonesia pabrik-pabrik yang pabrik maklon itu membuat produk-produk skincare ya atas dasar pesanan atau permintaan dari para pengusaha skincare gitu loh. Mereka sepakat ya, misalnya pengusaha skincare itu bilang, pabrik saya perlu obat jerawat, obat pencerah, sama misalnya obat biasa gitu ya. Lalu mereka sepakati formulasi ingredient bahan-bahannya apa saja. Nah, lalu dibikinlah oleh si pabrik dari pengoplosan mungkin bahan-bahannya. Nah, seharusnya ada double check apa yang diminta oleh atau disepakati oleh si pengusaha dan pabrik ini. Begitu selesai produknya dikirim ke pengusaha skincare, seharusnya para pengusaha skincare juga masukin lagi ke lab, diperiksa gitu. Misalnya 1000 piece, taruhlah nggak 1000 piece, semua dicek. Ambil aja random berapa ratus, periksa. Kalau memang clear, tidak ada mengandung bahan berbahaya, baru silahkan diberikan ke reseller maupun dijual secara langsung ke masyarakat. Dan lab itu harus lab yang direkomendasikan oleh pemerintah, dalam arti BPOM ya? Ya. Gitu. Nggak bisa pakai lab sendiri, toh? Nggak bisa pakai lab sendiri, betul. Nah, ini yang sebenarnya saya sedang suarakan agar supaya masyarakat juga sebagai konsumen juga terlindungi. Nah, di samping itu, para pengusaha skincare ketika dia sudah melakukan itu, mereka tidak bisa lagi, misalnya ada si pabrik ini nakal gitu ya, memasukkan bahan berbahaya, begitu di lab sama dia langsung bisa komplain, ini kok ada bahan berbahayanya, tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati gitu misalnya ya. Itu bisa dikembalikan sebelum beredar ke masyarakat. Nah, itulah pentingnya quality control untuk para pengusaha skincare. Nah, khususnya mungkin di sini ada Bang Petrus yang mewakili salah satu bos pengusaha skincare. Mungkin bisa dikasih masukan seperti itu, Abang. Mohon izin. Siap. Silakan Bang Petrus, tanggapin. Jadi sebenarnya kalau
produk itu sudah dibeli oleh pengusaha, kan ada yang beli putus dari pabriknya. Ya, betul. Mereka mungkin sudah punya perjanjian, produk itu sudah beli putus yang tidak ada perjanjian. Kalau suatu saat diperiksa kandungannya oleh BP POM atau lab yang terakreditasi, kan tidak ada perjanjian untuk dikembalikan. Pengusaha sudah membayar juga ke sana. Jadi masalahnya peran pemerintah dalam hal ini BP POM juga tidak ada. Di mana produk pertama misalnya dari pabriknya ke pengusaha A, tapi begitu sampai di masyarakat kandungannya tidak sesuai, dan ini sudah beredar, BP POM juga tidak bisa berdaya. Kenapa begitu? Karena barang itu sudah beredar di masyarakat. Seharusnya sebelum beredar, harus sudah diteliti. Itu ya, di pabrik, mulai dari pabrik ya sebetulnya. Jadi sebelum dibeli oleh pengusaha, BP POM itu ketika sampel produknya di pengusaha itu harus sudah diteliti. Memang nggak ada aturan dari BP POM gitu. Kalau katakanlah impor masuk barang segala macam, tidak ada ketentuan bahwa barang itu lebih dahulu katakanlah suruh dilaporkan dulu ya kepada aturannya BP POM. Sudah BP POM sudah approval, baru bisa katakanlah. Aturannya suatu produk yang masuk ke Indonesia kan diberikan sampelnya ke BP POM dulu. Nah, baru di ACC. Iya, betul. Jangankan produk skincare, makanan pun sama. Orang impor makanan dari luar, diberi contohnya ke BP POM, diteliti kandungannya. Sudah ACC, baru si pengusaha, saya punya klien pengusaha yang mengimpor makanan, dia kirim ke pabriknya di Singapura atau di Malaysia atau Hong Kong, boleh. Baru dimasukkan ke Indonesia karena izin edarnya sudah ada. Di Indonesia, pengusaha skincare ini membeli dari pabriknya dengan pesanan kandungannya bla 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 ini segala macam, tapi ketika sampelnya dibuat, BP POM tidak dilibatkan. Oke, kalau gitu ke Pak Sunan ini. Apa ini kira-kira masukan atau apa kira-kira kritikan kita kepada BP POM gitu, ke depan ini gitu ya kan, supaya BP POM betul-betul bertanggung jawab gitu kan. Katakanlah memang ada ketidaksadaran daripada pengusaha ini untuk katakanlah memberikan pertanggungjawaban atau melaporkan segala macam. Kira-kira yang diharapkan nih BP POM harus melakukan apa gitu terhadap pelanggaran-pelanggaran ini? Iya, yang pasti kan BP POM itu satu badan ya, satu badan yang betul-betul berwenang. Iya. Berwenangnya full, penuh. Dia bisa mencabut izin, bisa menutup, ya, menyegel. Artinya di sini betul-betul jadi satu ujung tombak untuk konsumen, masyarakat khususnya. Iya. Jadi betul-betul harus jangan pakai nggak enak, jangan tebang pilih. Gitu. Kalau untuk bicara kepentingan masyarakat itu kan di atas segalanya ya, di atas kepentingan siapapun gitu loh. Seharusnya memang dia gunakan betul kewenangannya itu. Jadi artinya sementara ini memang kita mesti katakan bahwa BP POM belum berperan aktif maksimal ya di dalam mengontrol ini. Belum Ya maksimal. kan, padahal dia mesti bertanggung jawab karena ini menyangkut kesehatan masyarakat. Ya kan, harus tanggung jawab penuhnya dari BP POM gitu ya. Betul. Baik. Silakan Bu Prof. Ya tadi kembali kepada peran Badan POM ya, yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pemasaran, kata marketing ya. Nah, yang saya sekarang bertanya itu sebagaimana seharusnya kan pabrik itu sebelum menjual produknya kepada pengusaha skincare kan sudah lebih dahulu dicek sebetulnya kan bagaimana kualitas produk-produknya itu, apakah kandungannya, apakah memang bisa katakanlah digunakan oleh konsumen. Nah sekarang sudah beredar luas dan sudah menjadi masalah, katakanlah ini bisa membahayakan kesehatan masyarakat akan dirugikan. Nah dengan terjadinya seperti ini, apakah kemudian ada misalnya dari Badan POM mau mengecek kualitas atau formula dan sebagainya dari produk skincare ini, atau mungkin berusaha menghubungi pabrik ataupun mungkin juga dari pengusaha skincare. Yang pasti kan biasanya kalau tidak memenuhi syarat kan akan dicabut lah izin produksinya ya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan baik oleh Bang Sunan maupun Bang Petrus. Jadi suatu produk sebelum dibeli oleh pengusaha, idealnya antara pengusaha dan pabrikannya itu harus sama-sama meminta rekomendasi atau persetujuan dari BP POM. Masalah yang terjadi, pengusaha membeli dari pabrik,
lalu dikasih maklon, dikasih label. Ya, skincare pemutih merek SS misalnya. Nah, buat SS kan dia beranggapan bahwa dari pabriknya sudah lolos. Iya, dia nggak tahu ya dia sebetulnya. Tidak tahu. Iya. Sehingga kalau dia sudah membeli dengan jumlah yang begitu banyak, kemudian ditemukan di masyarakat ada masalah, kan seharusnya orang bisa klaim ke pabrikan. Nah, pabrikan juga mengatakan cuci tangan. Kenapa? Ini dia hanya melabelkan. Padahal si SS misalnya dia membeli itu kan dia hanya maklon, melabelkan merek dia saja. Saya coba, maaf saya potong. Jadi berarti pabrik itu juga pada saat produksi memasang mereknya, label itu mereknya sesuai permintaan dari pengusaha. Betul. Jadi pengusaha skincare-nya. Jadi misalnya ini, iya. kita katakanlah, contoh jangan skincare, obat batuk. Iya. Di obat batuk itu begitu banyak merek, padahal sumbernya sama. Hanya dikasih merek A, Mereknya merek B. berbeda, Makanya ya. kalau kita ke apotek, kita tanya mau minta obat yang batuk. Oh, kita butuh merek A. Dibilang enggak, oh merek A habis, merek B. Yang menjual sama saja Pak. Jadi sama. Jadi obat dengan masalah skincare juga sama. Yang membedakan pengusaha siapa yang punya. Kan itu masalahnya. Sehingga kalau BP POM mau berperan, seharusnya katakanlah skincare merek SS yang beredar, kan bisa saja SS dipanggil oleh BP POM dan ditanya pabrikannya di mana. Karena dia kan hanya melabelkan namanya. Ini masalahnya. Jadi ada pabrik yang dipesan dengan jumlah tertentu, kandungan tertentu, tapi apakah dia pabriknya curang kan kita tidak tahu. Yang merasakan kan masyarakat. Lalu masyarakat klaim bahwa karena merek misalnya SS, klaimnya ke SS, ada orang mereview, misalnya saya tidak mau berhenti review, harus ada dong karena profesional, kan begitu. Sehingga BP POM itu jangan melihat, ya, ada orang misalnya klaimnya Pak Sunan Doktif yang bisa mereview, padahal legal standingnya nggak ada. Itu masalahnya. Di satu pihak dia membantu masyarakat, memberi edukasi, tapi apakah dia memiliki legal standing? Untuk mereview persoalan di situ. Kedua, apakah labnya terakreditasi? Jadi sekarang kita mau melihat mana kepentingan masyarakat? Ya, dia membantu. Tapi dari segi legalnya, dia mengambil posisi instansi lain. Ini masalah. Jadi sebenarnya pro kontra. Ini masalahnya menyangkut produk. Gitu ya. Kalau artinya kewajiban kita sebagai warga negara, tentunya kan boleh aja kita boleh, baik. Dia memberitahu kepada masyarakat produk ini kurang bagus. Tapi ada yang percaya, ada yang meragukan dia sebagai apa. Dan ternyata setelah ditelusuri dia juga berkepentingan. Itu masalahnya. Jadi sebenarnya ini sudah seperti pertanyaan awal, ini sudah muter-muter istilah Sunan tadi Pak Baliut kah? Ini masalahnya di situ. Ini saya ada sedikit tadi masih kaitan dari yang Bang Petrus sampaikan. Tapi pengusaha ini pada saat pabrik pada saat memproduksi, katakanlah membuat skincare tersebut, apa ada arahan dari pengusaha nih, ini kandungannya harus begini dan sebagainya? Karena itu pasti ada ya. Karena dia akan meminta yang kandungannya pemutih misalnya, yang bikin orang cinclong ke apa gitu loh. Jadi kan tidak memproduksi jadi terus dibeli oleh pengusaha, tidak begitu. Tinggal dia kasih botolnya kan. Setelah kasih botol, desainnya bagus, ya, lalu tempelin stiker-stiker labelnya kan. Orang tertarik, toh. Nah, itu masalahnya. Jadi, waktu meminta suatu produk ini untuk siang kah, malam kah, pemutih kah, atau apa, kan ada semua itu. Pesan di pabriknya. Lalu, difabrikan mungkin ada wadahnya, memasukkannya seperti apa, yang begitu menarik, dilabelin segala macam. Nah, itulah. Yang menurut masyarakat bahwa yang memproduksi itu si pengusaha. Beda dengan pabriknya. Pada pabrik kan mendaur segala macam, mencampurkan, lalu mengemas. Dalam botol dan dalam dos yang bagus, toh. Pengusahanya mestinya artinya tahu dulu gitu ya, kebutuhan masyarakat apa, ya kan, dan dia juga mesti pemahaman juga dong, mengenai kimia-kimia yang berbahaya atau enggak. Sehingga pada waktu dia memesan dari pabrik, tentunya itu memenuhi standar yang dibutuhkan juga untuk kesehatan, kan gitu ya. Nah, kemudian sekarang mungkin kita masuk lebih jauh lagi nih.
Bang Sunan atau Pak Sunan. Sekarang dengan bisnis yang begitu babaliut itu, kemudian banyaklah terjadi kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan di sini ya. Yang ini mau mendapatkan ini, mau mendapatkan itu, sehingga terjadi seperti tadi kata Pak Petrus, saling mendahului gitu, ya toh? Karena ini adalah bisnis yang nilainya juga, bobotnya juga, putaran uangnya besar, sehingga muncul para reviewer gitu ya, yang kemudian katakanlah merasa bahwa oh ini brand ini atau pabrikan ini kelihatannya lakunya kencang ini, ya toh? Tetapi artinya bermanfaat nggak untuk masyarakat apa enggak? Mulai dia kasih komentar kan gitu kan. Oh ya punya barang ini segala macam. Nah, sekarang pertanyaan saya langsung kepada Pak Petrus ini ya, sebagai kuasa hukum dari Siala Saukia. Di dalam kondisi katakanlah yang kami tahu sebagai masyarakat, bahwa laporan kepada Nikita Mirzani ya, terhadap apa-apa pasal-pasal ya, yang sekarang dijadikan dasar sebagai mentersangkakan, ada pemerasan, ada pengancaman, ada undang-undang tidak pidana pencucian uang gitu kan. Artinya sekarang dia lagi menjalankan sesuatu pemeriksaan dan bahkan kemarin baru diperpanjang penahanannya ya, karena mungkin kita tahu, sama-sama tahu sebagai praktisi hukum, mungkin ada berkas yang belum beres dan segala macam. Nah, Pak Petrus sebagai kuasa Siala Saukia, kami mendengar gitu bahwa juga sekarang nih melaporkan juga gitu ya kepada satu sosok yang sama ya, NM juga kalau nggak salah ya, dengan pasal bahwa melakukan pencemaran kepada kliennya Pak Petrus ini, karena dikatakan ada statement, wah you uler lah, you nanti akan bikin you punya produk ini kanker dan segala macam. Persisnya seperti apa? Makanya sampai kliennya Pak Petrus ini marah, ini mesti bertubi-tubi melaporkan lagi gitu. Jadi laporan yang Nikita lagi diproses sekarang ini kan laporan mengenai pemerasan, itu pengacaranya kalau tidak salah Sembiring, dan itu sudah berjalan di mana kita Resa itu di mana kita sama-sama tahu penahanan Nikita ini kan sudah diperpanjang 40 hari dan bisa saja dapat diperpanjang 30 hari sesuai pasal 29 KUHP karena pemberkasan belum lengkap, tapi itu urusan penyidik. Yang sekarang pertanyaan Pak Partahi bahwa laporan SS ini sebenarnya itu adalah laporan di mana ketika ya Nikita live dan mengatakan ya bahwa SS ini ular hantu. Dan itu laporan itu dilakukan sebelum saya menjadi kuasa hukum SS. Dilaporkan kalau nggak salah 15 Januari. Itu disampaikan di media ya? Ya, dia waktu live. Waktu live. Jadi ini bukan urusannya merekam secara tidak izin ya? Oh enggak. Beda lagi nanti. Ini komplainnya kan ada masalah merekam segala sesuatu. Soal merekam di antara mereka juga banyak. Ya, ketika SS bicara dengan... Artinya dasar hukumnya Pak Petrus ini melaporkan ya atas nama kliennya tidak dengan rekam-rekaman, tapi memang ada live yang dilakukan. Dia live. Ya, waktu SS live, dia mengatakan jangan beli skincare SS ular, SS hantu, dan kalau dipakai akan menimbulkan kanker kulit. Dan itu saya dampingi terakhir kemarin tanggal 20 Maret itu, SS diperiksa sebagai pelapor yang melaporkan ucapan-ucapan Nikita. Nah, lalu sekarang misalnya beredar rekaman lagi antara Nikita dengan suami SS. Itu juga ada, ya kan? Di mana pada pokoknya rekaman itu beredar, direkam, ya pembicaraan antara Nikita dengan SS dan suaminya itu bulan November 2024. Oh, siapa tahu nih, Pak. Jadi menurut Pak Petrus nih laporannya mengenai masalah apa? Pelanggaran yang dianggap yang disampaikan Nikita tadi apa nih? Pasal-pasal apa? Jadi yang mengenai pernyataan Nikita mengenai SS ular, SS hantu, jangan memakai skincare dari produk SS atau merek SS karena akan menimbulkan kanker. SS tidak terima. SS karena dia merasa saya kan manusia pengusaha yang bermartabat, bukan ular, bukan hantu. Nah, yang kedua, dia mengatakan bahwa akan menimbulkan kanker kulit.
Dia hanya cuap saja, hanya menjatuhkan. Padahal tidak ada suatu bukti, tidak ada satu contoh pengguna yang mengalami itu. Jadi dia tujuannya mengucapkan itu supaya produk SS tidak laku. Dan memang setelah dia live segala macam itu, di bulan Januari memang penjualannya menurun. Tapi bukan soal penjualan, yang dia keberatan karena hinaan-hinaan itu. Jadi pasal apa yang pasal 27, 47 Undang-Undang IT tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Betul. Ya. Dan ini sudah diperiksa, ya di SS sudah diperiksa, suaminya dan asistennya juga sudah diperiksa. Asistennya yang si Irfan sama Panda juga sudah diperiksa di Polda Metro Jaya. Baik. Jadi laporan SS ini kepada Nikita bukan karena mumpung dia di dalam, ini sudah lama terjadi, laporannya di bulan Januari. Hanya karena proses klarifikasi baru dilakukan tanggal 20 kemarin. Baik. Itu masih berjalan. Baik, ini kembali ke Pak Sunan ini. Pak Sunan sebagai kuasa hukumnya Oki, kemudian keberatan apa yang dirasakan gitu? Karena memang saya fair di sini mengundang, ya kan? Bapak-bapak berdua nih, terutama Sunan, mewakili kliennya tentunya, karena memang kami pernah undang juga di sini kuasa hukumnya Reza Gledis ya, Saudara Julianus. Jadi kita kasih berimbang juga, ya makanya dalam hal ini silakan Pak Sunan jelaskan gitu ya, kira-kira apa yang menjadi keberatan. Memang saya dengarkan dia keberatan, Pak Sunan juga keberatan, katakanlah, wah ini harus masuk nih, seolah-olah ini Oki sama Dokter harus masuk. Kira-kira gimana pendapatnya? Apa alasannya Pak Sunan ini nggak setuju dengan statementnya si Julianus ini? Iya, jadi beberapa kali saya melihat kuasa hukum dari DRG ini menyampaikan statement-statementnya di beberapa kesempatan press conference media bahwa tidak cukup dengan hanya NM dan Mail. Tapi di sini juga harus ada yang masuk juga, Dr. Oki, klien saya, dan dokter satunya lagi. Karena ini sindikat. Nah, dia katakan sindikat. Katakan sindikat. Pertanyaan saya, Bang, apa dan dasar apa ya kuasa hukum DRG itu menyatakan bahwa klien saya ini adalah seorang sindikat? Yang dimana faktanya kita ketahui semua, beliau adalah seorang dokter yang memiliki 70 klinik kecantikan yang tersebar di seluruh Indonesia, yang mempunyai reputasi dan nama baik, ya, dan tidak pernah ada putusan hukum sebagai seorang sindikat sebelumnya. Nah, ini kan mengganggu, ya, sangat mengganggu. Lalu juga tidak elok lah kita nih kuasa hukum, saya melihat sebagai seorang advokat itu marah-marah gitu, marah-marah. Ini harus ada tersangka lainnya ya, kayak seolah-olah mendikte para penyidik cyber di Polda Metro Jaya. Saya bilang, kalian itu sudah melaporkan peristiwa ini di Polda Metro Jaya Subdit Cyber. Artinya kalian sudah percaya kepada pihak penyidik, pada pihak polisi cyber di Polda Metro itu, bahwa mereka akan bekerja dengan baik. Dan tidak cukup sampai di situ, sudah dibuktikan juga oleh para penyidik cyber Polda Metro Jaya, sudah dibuktikan bahwa yang katanya beredar luas di masyarakat, seorang NM itu adalah kebal hukum, pada faktanya saat ini dia tersangka dan ada di dalam tahanan. Artinya itu sudah dibuktikan oleh pihak penyidik cyber bahwa mereka kerja secara profesional. Nah, makanya saya bilang jangan lagi pengacaranya DRG atau pengacara pelapor ini nge-push atau berusaha membangun opini atau mendikte penyidik untuk menjadikan klien saya juga turut serta tersangka. Tapi menurut kuasa hukumnya Reza Gledis ini, memang dia menemukan ada rekaman-rekaman pembicaraan katanya, termasuk terhadap apa yang sudah pernah diterima oleh Nikita. Dia mengatakan bahwa ada keterlibatan di sana juga, katakanlah sebagai penengah, kamu hubungin aja segera gini-gini. Termasuk kalau nggak salah kami dengar nih sebagai masyarakat terhadap juga seorang dokter Melvin kalau nggak salah ya. Melvinnya bukan dokter, dia pengusaha skincare. Dia pengusaha aja ya. Bahwa di sana juga ada katanya pembicaraan atau rekaman terhadap permintaan uang sebesar 15 miliar dan di mana kliennya Sunan ini tahu persis. Itu bagaimana kira-kira tanggapannya? Jadi saya jelaskan. Saya kebetulan kenal Dr. Oki itu udah 5 tahun ya. Saya mengenal betul karakternya beliau itu orang yang friendly, orang yang suka berteman dan tidak suka
adanya keributan. Jadi ketika DRG ini, si pelapornya kasus Nikita Mirzani dalam pasal pemerasan ini, mencari-cari bagaimana saya bisa berhubungan dengan bersilaturahmi dengan Nikita Mirzani, dia akhirnya menghubungi Dr. Oki. Nah, dia ceritalah, Dr. Oki, tolong dong, saya perlu nih ketemu Nikita Mirzani, saya perlu menjelaskan karena ini ada kaitan dengan produk saya. Nah, Dr. Oki itu bilang, loh memang kalian ada urusan apa gitu kan? Ya pokoknya si orang korban ini, DRG ini terus berupaya aktif untuk bisa bertemu dengan Nikita. Nah, memang kebetulan Nikita Mirzani itu adalah BA, brand ambassador di produknya Dr. Oki. Dan sekaligus juga kebetulan kawan. Nah, sehingga ya udah coba ya nanti saya tanya sama Nikita seperti apa. Artinya kalian teman, di sini teman. Kalau bisa kalian bicara duduk berdamai, kenapa enggak? Jadi memang niatnya Dr. Oki itu bukan seperti yang digambarkan oleh diasumsikan oleh pengacaranya DRG, dibilang sindikat, itu nggak tepat lah ya. Karena dia tuh betul-betul kepengen lihat teman sama teman, jangan sampai ribut deh, kalian urus. Tapi kalau nggak bisa juga, ya sudah, saya nggak ikut campur, saya nggak bela siapa-siapa gitu loh. Itu yang sebenarnya terjadi. Tentunya dengan begitu kan saudara Oki, artinya kliennya Sunan kan nggak setuju lah ya dengan itu. Nah, nggak setuju. Kemudian sekarang langkah hukum apa yang udah coba diambil gitu? Terus sekarang juga kan muncul di media saat ini, terakhir-terakhir ini ada seorang pengusaha skincare ya juga mengklaim bahwa dirinya korban pemerasan. Dirinya korban pemerasan dari NM. Juga ada di situ, ada Dr. Oki, klien saya. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda memang betul seorang korban pemerasan, mana bukti laporannya? Ya, kalaupun memang belum melaporkan, mana bukti Anda menyerahkan sesuatu, benda, uang, atau apapun itu terkait dengan yang dimana dia mengklaim dirinya adalah saya juga korban pemerasan. Kan gitu Bang, kita sama-sama tahu lah Bang, sederhana sekali kalau orang mengklaim dirinya korban, ya dia harus betul-betul ya sudah menyerahkan, menyerahkannya juga dalam bentuk apa, kan gitu. Atau paling tidak, ya dia sudah melaporkan, kan ini nggak ada. Nah, itu atas nama Melvina kemarin, pengusaha skincare, produk Daviena, kami sudah resmi Bang melayangkan surat teguran atau somasi. Somasi. Bahwa saya meminta klarifikasi atas dasar apa Anda mengklaim diri Anda sebagai korban, dan atas dasar apa Anda mempunyai percakapan chat itu kok bisa beredar di sosial media maupun di teman-teman wartawan. Iya. Ada perekaman. Itu kan saya tanya, tolong klarifikasi. Jadi teguran saya itu segera bikin klarifikasi dong. Bener nggak ada dia sebagai korban? Buktinya apa? Lalu bener nggak itu kok sudah beredar jadi konsumsi publik, ada percakapan Dr. Oki dengan dirinya gitu. Yang ada kaitannya dengan Nikita Mirzani minta 15 miliar lah. Nah, ini kan harus diklarifikasi agar tidak menjadi fitnah, tidak menjadi blunder. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Jangan dibikin ngambang abu-abu gitu. Bisa ditanggapin Pak Petrus, ini gimana nih urusan mengenai rekam-merekam segala macam, sebenarnya aturan hukumnya seperti apa sih? Emang boleh gitu merekam? Karena kan Sunan ini kan keberatan dengan itu, bahwa memang katakanlah yang boleh merekam itu adalah lembaga-lembaga negara atau pihak penegak hukum, KPK mungkin, Mabes Polri, mungkin Kejaksaan. Nah, kalau pribadi ke pribadi itu dalam pembicaraan telepon, kemudian merekam pembicaraan, kemudian mengekspos itu ke masyarakat atau ke media, atau dibenarkan? Dasar hukumnya apa? Atau kalau nggak boleh apa alasannya? Jadi kalau direkam dan disebarkan, dan di situ ada data pribadi, maka bisa kena undang-undang penyebaran data pribadi. Ya. Tetapi masalahnya, apa yang dikatakan oleh rekan Sunan ini, bahwa percakapan antara kliennya dengan Melvina itu disebarkan, kita juga tidak tahu motivasi dia. Apakah hanya sekedar maksudnya menyerang kembali kepada teman pembicara itu, atau memang pemberitahuan ke publik ingin menjelek-jelekan. Jadi tergantung dokter Oki itu mau melihat dari segi mana, pelanggaran pidananya kah,
karena di situ mungkin ada penyebaran data pribadi, atau percakapan itu bersifat konfidensial. Kalau sudah rekaman tanpa izin dan disebarkan, bisa kena undang-undang, pelanggaran undang-undang IT, menyebarkan berita bohong, atau penyebaran data pribadi. Jadi tergantung ditelaah, dan untuk menjadi suatu kasus katakanlah penyelidikan, kan harus meminta pendapat ahli, ya. Yeah. Kata-kata ini maksudnya apa? Atau apakah memenuhi unsur-unsur dalam penyebaran data pribadi? Jadi tergantung, misalnya Pak Sudan somasi dia dalam rangka minta klarifikasi. Tentu klarifikasi, apakah dia sebagai korban, tentu dia harus membuktikan. Dia menggunakan produk apa, dampaknya apa. Ya toh, dia harus bisa buktikan. Kalau enggak kan artinya dia menyebarkan berita bohong. Dan itu bisa dipidana. Ya toh? Karena menjatuhkan orang. Tapi kalau dia bisa buktikan apakah dia pengguna langsung atau orang lain yang menggunakan lalu memberitahu dia. Ya. Karena korban kan bisa juga dia atau bisa orang lain. Ya toh? Sehingga kalau dia punya percakapan itu beredar dan itu tidak benar, ya kemungkinan Dokter Oke melalui rekan Sunan bisa melakukan langkah-langkah hukum. Karena dia menyebarkan sesuatu yang tidak benar kan dampaknya kan menjatuhkan dan merugikan orang. Ya, gitu. Bisa saja. Ya. Baik. Kemudian lanjutannya kembali ke Pak Petrus nih. Sebenarnya target apa ini yang mau dicapai? Karena kan gini, kita tahu sekarang memang nih laporan dari Reza Gledi sudah masuk. Ya. Ini kita lagi diproses. Sementara Pak Petrus masukin juga laporan atas nama kliennya gitu kan. Kira-kira ini biar masyarakat tahu, emang bisa ini Pak, ya ini lagi diproses, laporan masuk, nah kemudian nanti bagaimana? Ada juga saya dengar laporannya Rasman, yang kemudian kemarin coba dibon nih kitanya di Polda, tapi dia nggak mau bicara. Ini apakah masih bisa berjalan secara paralel nih? Beberapa laporan, bahkan saya dengar banyak laporan-laporan lain yang menyusul gitu. Ini bagaimana mekanismenya secara hukum gitu? Jadi dalam hukum pidana itu, seseorang yang statusnya tersangka dan melakukan beberapa perbuatan pidana, maka penyidik bisa menggabungkan beberapa perbuatan pidana. Tetapi bisa juga dilakukan secara terpisah. Misalnya, katakanlah sekarang Nikita menjalani proses hukum dan ditahan berdasarkan laporan Reza misalnya. Lalu sekarang ada juga laporan dari SS. Lalu katakanlah Rasman juga membuat laporan. Tentu dalam proses hukum itu, peristiwa, tempat, dan waktu, termasuk korbannya atau pasal-pasal yang diterapkan kan berbeda. Maka, katakanlah setelah kasus dengan Dr. Reza ini, setelah diputus, bisa juga kasus SS bisa naik, atau kasus Rasman, atau siapapun. Kenapa? Karena dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan beberapa perbuatan berlanjut, baik tempat dan waktu, memang bisa digabungkan. Tetapi praktek peradilan, ada yang orang ingin menyusahkan. Jadi dilakukan proses peradilannya bertahap. Satu selesai, maju lagi, satu selesai, maju lagi. Dan itu sah-sah saja dalam hukum pidana. Di mana sekarang nih kita ditahan karena laporan Dr. RG. Kalau kasus SS jalan, artinya dia bisa menghadapi 2 pengadilan, bisa 3 pengadilan, tergantung. Jadi tidak bisa laporan Reza sudah diproses dihukum, lalu karena dia sedang menjalani sehingga laporan perkara lain berhenti. Tidak bisa. Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan beberapa perbuatan, baik tempat dan waktunya, bisa digabungkan atau dilakukan penuntutan terpisah. Itu boleh. Iya, iya. Tapi nanti bagaimana nanti mekanisme menjalankan hukumannya bagaimana nih? Menjalankan hukuman. Udah inkrah 1 masuk atau dikumulatif, digabungin, katakanlah ini 5 tahun, 3 tahun, ini 6 tahun, jadi 13 tahun umpamanya. Dalam proses eksekusi menjalani pidana, ada dalam praktek di mana menjalani pidana yang paling lama. Oh, diambil yang paling tinggi. Iya. Tetapi ada juga setelah yang lama dijalanin, tidak dieksekusi yang berikutnya. Jadi seharusnya dieksekusi bersamaan. Tapi ada kalanya jaksa yang mengeksekusi kan mencicil. Itu masalahnya. Misalnya dia menjalani pidana pertama 3 tahun.
tinggal 2 bulan, kita eksekusi yang ini. Jadi dia hanya dihapuskan, yang kedua itu hanya 2 bulan. Hitung lagi yang baru. Lalu misalnya pidana yang ketiga misalnya 4 tahun. Nah, tunggu yang kedua berakhir tinggal 2 minggu. Jaksa bahkan dalam praktek yang kita tahu ya, seharusnya ya, sama Pak Petrus nih, Pak Sunan juga, bahkan kalau yang seperti ini ya, artinya ada laporan lagi, ada perbuatan pidana, bahkan menjalankan satu keluar, katakanlah baru keluar dari penjara, udah ditungguin lagi sana sama jaksa dieksekusikan gitu kan. Jadi ini memang sangat miris juga ya. Betul. Bisa. Jadi begini, jangankan pidana umum, pidana khusus seperti di KPK, ya, seseorang tersangka yang katakanlah dituntut dan sudah menjalani pidana gratifikasi. Seminggu sebelum dia keluar atau begitu dia keluar di depan pintu dibilang Anda tersangka TPPU. Iya. Contoh mungkin Garuda ya, Iya. Pak Petrus ya. Iya. Di Garuda ya, udah selesai satu. Masuk lagi, karena ini praktek. Dan itu sah dalam KUHP. Dalam hukum acara pun sah. Artinya beberapa perbuatan pidana bisa dijalankan berbarengan, tapi bisa juga dicicil. Pidana umum maupun pidana khusus. Pidana khusus misalnya kasus-kasus korupsi di KPK. Seseorang tersangka yang sekarang diadili karena misalnya gratifikasi. Begitu menjalani pidana 2 tahun, 3 tahun, tinggal sudah dihitung kan oleh jaksa eksekutor, sudah mau berakhir nih. Dia laporkan ke penyidiknya, ini udah mau keluar nih. Begitu keluar, panggil. Kasus lain. Pidana baru. Dan itu terjadi. Maka seperti kasus nih kita, tergantung. Ya. Penyidikannya boleh digabung, penuntutannya boleh digabung. Tapi apakah penyidiknya mau? Apalagi sekarang ini. Yang laporannya Dr. RG ini kan di cyber. Iya. Sementara yang SS punya di Krim Walaupun sama-sama di Polda Metro. Apakah dua-duanya Krim dan cyber ini mau bergabung juga belum tentu. Tetapi dalam praktek peradilan itu dibolehkan. Secara terpisah atau digabung. Tergantung. Yang secara norma, hukum pidana membolehkan penggabungan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Tapi bisa juga dipisahkan. Karena ingin mencicil supaya orang ini lebih banyak menderitanya. Jadi ini nggak selesai. Nggak selesai. Kalau 4 laporan gimana? Mafia baru lagi. Saya ini Pak Sunan bagaimana menanggapi itu gitu? Iya, yang pasti seperti apa yang dikatakan Bang Petrus itu betul. Karena saya dulu mengalami ketika saya menangani klien yang namanya Vicky Prasetyo ya. Betul. Dia baru bebas hari ini. Keluar dari lapas bola kapal. Di depan itu sudah penyidik sudah tunggu. Jadi dia bilang, nih saya mau keluar tapi langsung dijemput lagi, jemput paksa lagi, atau saya mau bertahan di dalam gitu loh. Nah, jadi pada saat itu saya mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak kepolisian yang menjemput. Pada saat itu saya bilang, Bang, bagaimana, ini kan hari Sabtu, bagaimana nanti hari Senin kami hadirkan. Kami pastikan kami hadirkan. Karena biarlah dia pulang dulu, ya, di akhir pekan bersama keluarga. Namun demikian pada saat itu nggak bisa. Ini surat perintah membawanya sudah hari ini, gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi memang yang itu sah. Hukum pidana membolehkan, hukum acara pun membolehkan. Gitu. Baik, kalau gitu. Balik lagi nih ke Pak Sunan ini ya. Kalau melihat katakanlah hal-hal yang dilakukan dengan menurut Sunan nih, wah ini nggak fair ini kalau melalui satu rekaman katakanlah yang diam-diam, yang melanggar hukum, kemudian dilakukan itu gitu. Nah, kira-kira apa sih motifnya si yang menyampaikan sekarang ini, yang namanya si Melvina Husanti ini, apa niatnya gitu? Iya, justru itu yang saya pengen tahu gitu ya. Makanya saya minta dia untuk mengklarifikasi. Karena ini sudah terpublikasi, artinya dia harus menyampaikan juga secara terbuka, terpublikasi juga. Apa maksud tujuannya apa? Gitu kan? Apakah memang ada orang yang menyuruh dia ya untuk melakukan hal tersebut? Atau tapi mereka memang kenal ya? Antara Oki sama si Melvina ini kenal mereka? Ada hubungan bisnis atau apa? Oh enggak kenal sama sekali? Saling kenal. Enggak kenal sama sekali? Saling kenal. Ya itu dia ya motifnya jadi apa ya, aneh juga ya. Nah saya sempat mempertanyakan juga ke Melvina, karena kebetulan Melvina itu dulu asal muasalnya bisnis skincare itu
sempat bermasalah ya dengan salah satu produk skincare yang besar dan ternama, dan pada saat itu Melvina ini minta bantuan hukum kepada saya. Gitu. Namun demikian ya saya sudah selesaikan perkaranya, selesai. Makanya kemarin begitu, ini maksudnya apa? Saya bilang. Melvina kan sudah tahu bahwa Dr. Oki saya yang mendampingi sebagai kuasa hukumnya. Kok tiba-tiba ada muncul di permukaan bahwa Melvina mengaku jadi korban pemerasan, di situ ada Nikita Mirzani, di situ ada Dr. Oki-nya, bahkan ada percakapannya dengan Dr. Oki yang terpublikasi. Nah, patut diduga percakapan tersebut itu bocor atau beredar ya dari Melvina. Kenapa? Karena itu kan bersifatnya privacy. Bersifat chat, komunikasi WhatsApp. Ya, privacy, bukan di grup. Nah, makanya kami kemarin menduga ini siapa yang menyebarkan. Karena nggak mungkin lah klien kita, Dr. Oki, yang menyebarluaskan itu. Makanya kami pertanyakan, tolong Melvina, saudari, segera melakukan klarifikasi. Iya. Itu, Bang. Ya, jadi tadi ya terkait yang barusan disampaikan oleh Bang Sunan. Nah, dengan begini kan sebetulnya kita tahu bahwa ada sindikatnya ya. Sindikat dari skincare tadi dengan pemain-pemain tadi, ada pengusaha skincare-nya dan tentunya dokter, dan kita harapkan juga adanya Badan POM lebih bertindak berwenang dalam arti sebagai instansi yang harus ya terlibat dalam hal izin pemasaran. Nah, sejauh mana tadi Bang Sunan menyampaikan yang terkait kasus Melvina tadi, ini untuk upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Bang Sunan untuk membela Dr. Oki ini terhadap Melvina? Tadi belum dijelaskan ya. Ya, yang pasti dengan adanya saya melakukan upaya hukum ya, dengan memberikan teguran, somasi, itu satu. Nah, lalu kita lihat itikat baiknya seperti apa. Kalau memang tidak ada itikat baik, ya tentunya tidak menutup kemungkinan kami akan melakukan upaya hukum seperti pelaporan gitu. Apakah ada unsur pemerasan di balik ini dari Melvina ini terhadap Dr. Oki atau bagaimana? Sebetulnya agak sementara kurang ini jelas. Sementara ini nggak ada. Cuman makanya kita jadi penasaran apa yang menyebabkan Melvina ini muncul ya dan menyatakan mengklaim dirinya sebagai korban pemerasan. Dan kebetulan itu juga ada percakapannya tersebar luas itu dengan klien kami. Gitu. Berarti itu dengan tersebar luasnya pembicaraan itu juga ada unsur kesengajaan ya, indikasi kami unsur duga seperti itu ya, memang diperluas ya, kami duga disiarkan secara luas begitu ya. Tapi yang menarik ya, ini Pak Petrus mungkin nih yang paling enak nanggapinya gitu ya. Kalau tadi dilihat Nikita kenapa bermasalah sekarang adalah karena memang ada paling tidak bukti-bukti sementara dugaan ya. Bahwa memang katakanlah ada unsur pemerasannya, dugaannya ya, ada kemudian pengancamannya melewati seseorang yang namanya itu Mail gitu ya kan. Nah, sementara dalam kasusnya Saudara Sunan ini ada juga disebutkan di sana bahwa Oki juga adalah sebagai orang tengah gitu ya kan, yang katanya sebagai penghubung ya untuk menyampaikan nilai-nilai ini kira-kira bagaimana nih? Tadi kan kita sepakat bahwa ada sindikat di sini. Tetapi siapa orang-orang di belakang sindikat ini? Kan kira-kira begitu kira-kira. Gimana nih petanya nih Pak Petrus nih? Siapa kira-kira dan modus-modus seperti tadi itu kelihatannya kok hampir sama gitu ya. Nih kita menerima 4 miliar tuh ada gitu ya kan. Orang ketiganya gitu. Nah, kemudian di sini juga terlepas dari masalah hukum, tetapi memang Dr. Oki terus terang sama si katakan ya, Sunan ya. Memang ada namanya juga di sini. Nah, di sini kemudian muncul lagi namanya tuh. Tapi mohon izin Bang, menurut pendapatnya. Mohon izin dulu sebentar Abang, perlu klarifikasi tambahan bahwa setelah saya mewawancarai Dr. Oki, tidak satu rupiah pun Dr. Oki menerima dari apa yang saat ini menjadi satu kasus dari Nikita Mirzani. Jadi artinya yang Sunan mau katakan bahwa kalau memang katakan ada pembicaraan seperti itu ya memang dia hanya ngomong aja ya. Iya, sesama teman-teman kan, ya udah selesai deh sendiri. Tapi dia gitu. tidak ada artinya minat atau tidak ada niat jahat bahwa ingin mendapatkan sesuatu dari jumlah katakan disampaikan 4 miliar tersebut. 4 miliar, katakan 15 miliar, nggak ada seperti itu tidak ya. Ada. Gitu ya.
Kan kalau boleh dikatakan kong kali kong, boleh dikatakan bahasa ngerinya sindikat. Ya dari 4 miliar yang kita terima, karena Dokter Oki yang menghubungi, masa Dokter Oki nggak dapat apa-apa? Gitu loh kurang lebih. Gimana tuh Pak Petrus? Percaya apa nggak dapat apa-apa nih? Antara percaya dan tidak percaya. Karena begini, ini suatu sama-sama mempunyai kepentingan. Katakanlah Dokter Oki tidak menerima manfaat apapun dari uang 4 miliar itu. Tapi manfaat lain apa yang didapat? Nikita BA-nya Oki, brand ambassador-nya. Nikita brand ambassador. Betul. Jadi ini tidak bisa dinilai dari produk tidak bisa dinilai dalam rupiah saja. Manfaat itu bisa uang, bisa jasa. Waduh, ini bisa ditanggapi namanya. Sehingga katakanlah Oki mengatakan uang semua sampai ke Nikita. Tapi Nikita dengan Oki kan ada kerjasama. Oki menggunakan Niki menjadi brand ambasadornya. Dan kalau seorang brand ambasador kan dibayar. Apakah itu uang dianggap merupakan pembayaran atau potongan, kita juga tidak tahu. Jadi pendalamannya ini ada di penyidik. Jadi benang merahnya di sana ya? Benang merahnya. Jadi katakanlah begini, pengacara RG mengatakan Oki harus jadi tersangka. Secara hukum bukan pengacara yang menetapkan. Karena menetapkan seseorang tersangka adalah kewenangan penyidik berdasarkan bukti-bukti. Iya, betul. Jadi berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan bukti email, percakapan, atau keterangan ahli. Jadi walaupun pengacara saya, Sunan, atau pengacara RG itu desak, si A harus jadi tersangka. Sepanjang tidak ada bukti, tidak akan main. Tetapi kalau misalnya kepentingan Oki tidak mendapat sesuatu, ini masih tanda tanya. Memang uangnya tidak dapat. Tapi manfaat lain yang didapatkan, Niki jadi brand ambasadornya. Dan menjadi brand ambasador kan dibayar. Nah, ini kita tidak tahu. Ini kepiawaian penyidik untuk mendalami. Tapi jadi, sekarang yang didapat, Bang, itu namanya tercemar, Bang. Oh iya, itulah. Nggak apa-apa. Jadi kalau pengacara RG minta supaya Oki jadi tersangka, abaikan menurut saya. Karena yang bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka hanya kewenangan penyidik berdasarkan bukti-bukti. Jadi orang teriak di jalan, desak segala macam, abaikan. Penyidiklah yang punya otoritas berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan barang bukti atau alat bukti lainnya. Baru terpenuhilah si A ditetapkan sebagai tersangka. Jadi untuk menetapkan sebagai tersangka kan tahapannya panjang. Suatu LP diproses, baru dapat nomor LP, pemeriksaan klarifikasi. Baik yang melapor maupun yang diduga sebagai pelakunya masih klarifikasi. Setelah klarifikasi, ya masuk kepada penyelidikan. Setelah penyelidikan, hanya tujuannya untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana. Setelah penyelidikan, naik ke sidik untuk menemukan tersangkanya, maka masuk ke penyidikan. Jadi penyidikan adalah tujuan untuk menemukan siapa pelaku tindak pidana. Jadi setelah LP, klarifikasi, penyelidikan, penyidikan masih panjang sekali, gitu loh. Jadi tergantung bukti-bukti. Jadi begitu klarifikasi itu sudah langsung terlihat apakah memenuhi. Kita hargai ya, kalau artinya penyidik sudah menentukan seperti itu, kita mesti percaya bahwa mereka sudah punya alat-alat bukti untuk menunjukkan. Mungkin segampang itu menjadikan seseorang tersangka gitu ya. Nah, kepada Sunan nih sekarang pertanyaannya. Saya kok mencermati kalau saya lihat di media sekarang, banyak sekali orang-orang atau para lawyer, baik yang muda, saya nggak sebutkan nama ya, maupun yang sudah agak senior, diwawancara kemudian nongol, kemudian kasih satu pandangan hukum. Oh, begini cara menyelamatkan, ini benar, ini enggak. Kok rasanya saya nih ya, sebagai katakanlah sudah senior juga ya, di kita punya dunia hukum ini, kok rasanya kok agak kurang berkenan gitu ya. Kenapa sih mesti, artinya kalau memang Sunan sebagai kuasa hukum mau bicara apa aja, memang mewakil kliennya. Ya, Saudara Petrus mau bicara apa, tapi sekarang banyak orang di luar sana kasih komentar begini. Kira-kira gimana? Tanggapannya atau himbauannya bagaimana? Kalau saya tuh secara pribadi ya sebagai senior, saya mengatakan bahwa tolonglah ya para lawyer-lawyer di luar sana yang memang tidak terlibat, tidak memegang kuasa, tidak apa, nggak usah terlalu banyak juga memberikan komentar-komentar ya yang katakanlah bukan makin bikin masalah ini makin jelas, tapi malah mengaburkan gitu ya kan.
Anda boleh memberikan katakanlah nasihat kalau memang Anda memang mendapatkan satu kuasa. Nah, kira-kira pandangannya Sunan bagaimana nih terhadap ini kawan-kawan kita juga, tapi artinya ya batasilah gitu ya ruang geraknya begitu ya Petrus ya. Jangan terlalu banyak juga mengomentari sehingga masyarakat semakin bingung. Itu kata ini, oh iya dukung sana, dukung sini, gimana kira-kira? Iya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Partahi ya, bahwa saat ini betul-betul banyak, baik itu di sosial media mereka, misalnya di platform TikTok atau di Instagram mereka melihat perkara-perkara yang publik, lalu dia mengomentari gitu loh, tanpa artinya dia kan belum tahu, tahu posisi perkaranya seperti apa gitu loh. Nah, komentar-komentar yang dilontarkan itu tentunya dicerna oleh orang awam hukum, ya bisa berpendapat, berpolemik macam-macam. Nah, disitulah makanya suka kadang timbul satu kegaduhan, gitu loh. Jadi ya baiknya rekan-rekan sejawat tentunya melihat satu peristiwa publik yang ramai ini, ya tolonglah betul seperti Bang Partahi bilang, jangan mengkomentari terlalu jauh, menahan karena diri lah. Ya karena mereka kan nggak tahu bagaimana yang sebenarnya gitu. Iya. Petrus gimana? Jadi ada banyak rekan di medsos, baik TikTok atau apapun yang mengomentari perkara orang atau seseorang pengacara yang sedang menangani. Pertama dari segi etik itu sudah melanggar. Artinya seorang pengacara, rekan pengacara tidak boleh mengomentari perkara yang ditangani rekan. Itu sudah melanggar kode etik. Kedua, dia mengomentari itu karena hanya ingin supaya mendapat panggung. Betul. Masalahnya, dia tidak mengintrospeksi diri, kenapa dia tidak bisa mendapatkan klien-klien model yang orang lain tangani, misalnya Sunan ini. Sunan ini heboh tiap hari. Kenapa tidak belajar dari Sunan bagaimana memanage diri, orang percaya datang ke dia. Betul. Sehingga kalau kita menangani suatu kasus, kalau memang pantas kita harus tampil, karena kapasitasnya dan legal standingnya sebagai kuasa hukum atau sebagai pihak, sah-sah saja. Tapi kalau ada teman kita, saya lihat banyak yang muda-muda, yang tua-tua mengomentari, bahkan menyerang, bahkan mengambil posisi berseberangan atau mendukung. Buat saya itu salah dari segi etik. Makanya saya nggak membela kepentingan kepolisian, tapi kasihan ya. Polisi sudah mulai mengadakan penyelidikan, mengumpulkan segala macam. Terus dikomentari, oh itu polisi, itu penyidik salah itu, harusnya begini, harusnya ini bisa bebas. Ini bagaimana sih proses baru mulai? Dia udah mengatakan bahwa ini nggak terpenuhi, ini salah, itu segala macam. Jadi sepakat ya. Betul. Jadi ada pengacara yang selalu tampil. Ada kalanya tanpa diminta, saya bela polisi. Ada kalanya di pihak ini, ada itu satu orang itu. Ada, nggak usah disebutkan namanya. Besok dia bela polisi tanpa diminta. Padahal polisi kan punya divkom. Oke. Ya. Atau misalnya, besok ini Sunan lagi bela. Dia ambil lawannya, padahal lawannya tidak meminta, dia membela. Banyak itu. Dan itu secara etik tidak boleh. Pengacara tidak boleh mengomentari perkara yang ditangani rekan. Kenapa? Dia tidak tahu materinya, sejauh mana, dan seperti apa peristiwa itu. Bahkan yang paling miris saya dengar, ada satu yang cukup senior gitu ya. Oh, itu kalau si itu lagi mengalami masalah, kalau dia mau pakai saya sebagai kuasa hukumnya, saya bersedia. Padahal si kawan itu yang lagi masalah sekarang udah punya kuasa hukum. Dia mau potong di tengah jalan. Saya bilang gimana etikanya nih? Orang itu udah yang bermasalah punya kuasa hukum. Dia datang. Saya tahu orang itu senior ya, Bang. Saya tahu. Teman hukum juga. Teman dia juga. Tapi bukan ngopi bareng sama kami. Saya tahu itu. Aduh, makanya kalau begini dunia hukum kita kan jadi carut marut, jadi artinya geger-geger gak karuan ya. Kasihan masyarakat yang awam kan. Masyarakat bingung. Jadi bingung. Betul. Ini pertanyaan akan saya ajukan pada kedua kuasa hukum. Kira-kira keadilan atau penyelesaian seperti apa sih yang diharapkan dari kasus yang sekarang ditangani? Jadi kasus yang ditangani kan ada juga kasus yang bisa RJ. Sepanjang bisa RJ pasti bisa selesai. Dan misalnya kasus yang orang klaim atau review bahwa ada korban, sebenarnya kalau itu bisa ditampilkan semua, bisa dicari benang merahnya. Kerugian si korban bagaimana, bisa diselesaikan. Itu RJ. Tapi kalau semua menutup diri, misalnya katakanlah salah satu reviewer mengatakan ada korban ini, tapi tidak menunjukkan korbannya, itu kan artinya bersifat mau memeras. Tapi kalau dia mau terbuka,
Si A korbannya dari kampung ini, dari desa ini kami hadirkan, kerugian dia mukanya bopeng misalnya. Ya ganti rugi dong. Iya, Gitu. iya. Tapi kalau itu tidak ditampilkan, itu artinya ada motif lain. Persaingan. Begitu. Iya, iya. RJ masih bisa dimungkinkan. Iya, iya, iya. Gitu, ya. Oke. Nah, mungkin dari Bang Sunan kira-kira apa nanti keadilan bagaimana mau atau penyelesaiannya seperti apa yang diharapkan ini dari kasus-kasus yang ditangani Iya, terkait pastinya skincare? betul apa yang disampaikan oleh Bang Petrus. Kalau tidak ada korban yang ditampilkan, memang real, nyata, ya kemungkinan besar kita duga itu persaingan bisnis. Namun demikian, kemarin balik lagi di Komisi 6 DPR RI, ada memang para korbannya itu dari beberapa produk-produk skincare ternama. Nah, mereka menyampaikan, saya tanya, Mbak, bisa jadi korban? Iya. Apa yang Mbak lakukan? Saya sudah mencoba speak up di sosial media, saya langsung diserang sama buzzer. Atau saya sudah mencoba speak up, saya langsung disomasi oleh kuasa hukum daripada pengusaha skincare. Jadi buat kami ya sia-sia. Gitu loh. Nah, buat mereka ini para korban awam hukum, orang yang bisa dikatakan mengerti akan hukumnya sangat rendah, ya ini tadi, mereka sudah takut. Iya. Diserang buzzer gitu kan, wah lu mana buktinya, lu bohong, lu gini gitu. Nah, terus kedua ya itu tadi, nyatanya dia dikirimin somasi untuk supaya tidak bersuara karena bisa dilaporkan pencemaran nama baik. Jadi takut. Ya mudah-mudahan tapi ada jalan keluarnya ya paling Ya, tidak memang penegakan. harus. Karena pertanyaannya begini nih, Silakan. Pak Petrus sama Pak Sunan. Artinya Anda nih mewakili klien, artinya juga punya semangat kalau memang pihak-pihak yang bermasalah Betul, yang dirugikan. Betul. yang dirugikan, ada titik temu artinya mau menempuh upaya restoratif justice. Yes, Kalian sebagai Silakan. silakan ya. Silakan. Nggak ada artinya Terbuka sekali. Target ini mesti masuk apa segala nggak ada gitu ya. Iya. Ya. Siap. Atau contohnya misalnya Sunan mengatakan di DPR ada korbannya. Tentu harus diverifikasi kan. Iya. Dia menggunakan produk apa dan dari pengusaha siapa Dari kan? siapa? Ya, bukti Ya, belinya. Bukti belinya, dia pakainya berapa lama. Tapi kalau hanya secara umum bahwa dia korban skincare, Ya, sulit juga susah, ya untuk susah betul. membuktikan Iya. dia menggunakan produk siapa. Iya. Kapan Jangan-jangan dia macam-macam membeli? kan? Jangan-jangan dia oles-oles sendiri lalu jadi bopeng. Iya. Kan gitu. Atau menggunakan macam-macam produk. Macam-macam. gitu. Betul. Jadi Produknya. RJ dimungkinkan sepanjang bisa diverifikasi. Iya, betul. Dia membelinya kapan, dari produk mana, Iya. penggunanya berapa lama, dampaknya kapan. Iya. Ada medical history-nya Betul. juga. Jadi harus ada rekamannya, ada Rekam catatannya. Jangan tiba-tiba dia datang, saya pakai ini lalu bengkak-bengkak, bintik-bintik, gatal-gatal. Kan harus diverifikasi. Belinya kapan, merek dari mana, kapan pakainya. Iya. Kan gitu. Jadi jangan hanya kami korban. Korban bisa benar. Kita percaya bahwa korban. Sekarang diverifikasi. Dan sampai sejauh ini belum ada Tidak yang ada, semua betul-betul menganggap korban, tapi Iya. produknya siapa juga belum. belum jelas. Jadi kalau ya. orang klaim bahwa saya beli produk SS, mari kita verifikasi kapan beli, ya, Iya, kapan harus jelas pakai, ya, verifikasi. mana barang yang minimal bekasnya. Iya. Iya. Tapi kalau hanya klaim saja, ya orang mau keluarkan ganti rugi juga kan, ini nggak benar ini. Contohnya seperti itu. Semua terbuka. Ya. Oke. Baiklah Pak Petrus, Pak Sunan. Akhirnya berakhir juga gitu ya perbincangan kita yang cukup panjang, cukup dalam. Kiranya apa yang kita perbincangkan memang merupakan satu pembelajaran juga, Ya. merupakan edukasi juga Edukasi. kepada masyarakat, sehingga memang lebih berhati-hati ya, Ya, untuk kedepannya, terutama buat katakanlah pihak-pihak yang sekarang sudah sering melapor, bahkan sudah lagi dalam proses pemeriksaan ya, penyelidikan, bahkan sudah ke tahap yang akan lebih jauh lagi gitu, supaya ke depan bisa saling menjaga diri. Dan kewajiban kita juga tentunya sebagai bagian dari masyarakat. Kalau tadi Pak Sunan mengatakan ada sindikat nih Bang, Petrus juga setuju sindikat. Cuman kita baru bicara sindikatnya kan, Ya. yang kita mau cari sekarang siapa sih orangnya nih, Iya. ya kan, yang menjadi sindikat ini, sehingga pada saatnya kita nggak jadi buta lagi, ini si Anu ya, kira-kira si Anu, tapi jelas memang ini yang bermain. Nah, kalau memang ketahuan siapa person yang bermain di belakang ini, tentunya dia harus mempertanggungjawabkan juga secara hukum apa yang dilakukan. Begitu ya? Oke. Baik, kalau gitu saya mau menyampaikan bahwa sekali lagi terima kasih kepada para penggemar kita, para penonton di rumah. Jangan lupa
like, comment, and subscribe YouTube channel kami Lokes, selalu membahas kebenaran di balik isu-isu yang sedang terjadi. Equality before the law. See you next time, Lokes.